Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita sudah sampai dalam pembelajaran tematik tema 2. Kita langsung masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Hari ini kita nanti akan belajar tentang informasi penting dalam teks visual. Kemudian kita juga belajar tentang angin sebagai sumber energi dan belajar juga tentang membuat kincir angin. Selanjutnya belajar mengenai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, pernahkah kalian berada di lapangan? Ketika di lapangan biasanya ada angin itu ya. Nah, angin apa itu angin? Nah, angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Angin dapat menyimpan energi yang besar. Ini contoh manfaat angin ya. Nah, salah satunya ini. Mari kita simak ya. Halo ya guys. Lewat akun Facebook resminya, Jokowi memamerkan kemajuan proyek PLTB di Desa Lainungan, Sulawesi Selatan. Pembangkit bertenaga angin ini jadi pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo memamerkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB pertama di Indonesia yang terletak di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. PLTB Sidrap. Ya, PLTB ini akan menjadikan Indonesia sebagai satu dari sedikit negara di Asia yang mempunyai pembangkit bertenaga angin seperti Jepang, China, dan Korea. Melalui akun Facebook resminya, Jokowi menulis deskripsi progres proyek tersebut. Tiang-tiang berwarna putih berjajar di punggung perbukitan di Desa Mati Rotasi dan Desa Lainungan, Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Rapang, Nun di pelosok tengah Sulawesi Selatan, sekitar 200 km dari Makassar. Tiang-tiang itu begitu menonjol, berukuran raksasa, tingginya 80 meter. Itu ya salah satu manfaat dari energi angin, bisa menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga bayu. Halo ya guys. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kok bisa menghasilkan listrik? Yang pertama, angin akan menggerakkan kincir itu. Tuh, akan menggerakkan. Kemudian energi listrik dibangkitkan oleh generator tuh, yang ada di dalam kincir itu. Nah, dari situ energi listrik terkumpul di dalam generator itu lalu didistribusikan ke masyarakat di sekitarnya. Nah, itu cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, kemudian selain sumber listrik angin sebagai sumber energi, di Indonesia itu juga kaya akan sumber daya alam. Nah, apa saja itu? Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada dua, sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan itu dapat pulih kembali, itu dapat dihasilkan kembali dengan cepat, contohnya tumbuhan, hewan, gitu ya, itu kan cepat. Kemudian ada juga sumber daya alam yang tidak terbarukan, jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu lama untuk pulih kembali. Contohnya ini adalah bahan tambang. Contohnya pula minyak bumi, tuh, solar, bensin, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Batu bara itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya juga ada dua, sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, ini berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik itu berasal dari benda mati, contohnya tanah, air, udara, matahari, dan bahan tambang. Nah, hampir semua sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, salah satunya sebagai bahan makanan pokok itu ada jagung, padi, singkong, dan lain-lain. Kalau sebagai bahan bakar itu contohnya ada minyak bumi, bensin, solar,
kemudian batu bara itu juga sebagai bahan bakar, kemudian sebagai bahan perhiasan, contohnya ada emas, perak, kemudian sebagai bahan makanan, sapi contohnya dimanfaatkan dagingnya, susu, dan kulitnya. Kalau ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, itu sedikit penjelasan dari Bu Guru. Nah, tugas kalian hari ini adalah yang pertama membuat kincir angin seperti pada langkah-langkahnya seperti pada buku halaman 12. Kirim ke WA Bu Guru ya, kemudian mengerjakan latihan soal melalui link Google Form. Terima kasih, tetap semangat belajar, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.